Kematian dan kehidupan berdampingan. Yeremia 21 ayat 8. Tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gempa bumi mengguncang Turki dan dilaporkan menewaskan lebih dari 4.000 orang. Gempa tersebut berkekuatan 7,8 yang terjadi pada Senin 6 Februari 2023 pagi waktu setempat. Gempa Turki begitu merusak dan tercatat telah merobohkan banyak bangunan dan menewaskan ribuan orang hingga sampai ke negara tetangga Suriah. Menurut US Geological Survey, gempa bumi di Turki berkekuatan magnitudo 7,8 melanda dekat Nurdagi pada pukul 04.17 pagi waktu setempat. Gempa kuat ini juga dirasakan di Lebanon, Israel, dan Siprus. Menurut New York Times, gempa bumi di Turki tersebut menyebabkan hampir 3.000 bangunan runtuh dan menewaskan ribuan orang di seluruh Turki dan Suriah. Lantas, kenapa Turki ini begitu merusak dan mematikan? Turki diapit oleh lempeng tektonik raksasa. Anak benua Arab mendorong ke utara dan mendorong Turki ke utara melawan batas tetap Eropa Utara, sehingga yang terjadi negara ini terjepit ke barat di mana berada di lokasi tumpang tindih antara Mediterania dan akhirnya terdorong ke bawah kereta di zona subduksi seperti wilayah gempa yang terdapat pada Jepang. Kompas.com 8 Februari 2023. Jemaat yang terkasih, dalam waktu singkat Turki hancur karena gempa. Begitu mudah dan cepat kematian merenggut ribuan orang dan menghancurkan banyak bangunan. Nyawa dan karya bangunan manusia tidak berdaya menghadapi gempa. Itulah kenyataan hidup manusia yang begitu rentan dengan kematian. Kekuatan apapun yang dimiliki manusia, kepandaian, kekuasaan, dan kekayaan tidak berdaya melawan gempa. Hal itu menyadarkan kepada manusia akan ketidakberdayaannya. Tuhan memang menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling istimewa dibandingkan dengan makhluk lain. Akan tetapi bukan berarti manusia itu tak terkalahkan. Tetap saja di hadapan Tuhan manusia itu kecil dan tidak berdaya. Ketidakmampuan manusia menghadapi kedahsyatan kekuatan alam menyadarkan kita akan ketidakberdayaan manusia dan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan menghadapkan jalan kehidupan dan kematian. Artinya yang menguasai kehidupan dan kematian itu adalah Tuhan. Tuhanlah yang menentukan kehidupan dan kematian. Manusia diberi kekuatan akal dan budi untuk mengelola kehidupan, termasuk untuk mempertahankan kehidupan. Akan tetapi sehebat apapun akal budi manusia tetap tidak berdaya menghadapi kematian. Kesadaran tersebut sangat penting bagi orang beriman. Pertama, kita harus mengakui dan memuliakan Tuhan sebagai Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa. Kesadaran itu akan membawa kita kepada keseriusan dan kekusukan beribadah kepada Tuhan. Setiap hari kita harus pasrah dan berserah kepada Tuhan, memohon perkenan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Yang kedua, kita harus bersikap rendah hati karena segala yang ada pada diri kita akan kita tinggalkan. Sehebat apapun kita akan selesai dan tidak berdaya. Oleh karena itu, kita tidak perlu menyombongkan diri kemudian merendahkan orang lain. Yang ketiga, meskipun hidup ini ada batasnya, setiap waktu yang kita alami harus diisi dengan perilaku hidup yang bermakna. Di dalam memaknai kehidupan, tidak menunda waktu. Sekarang juga, saat masih ada waktu, kita harus mengisi hidup ini dengan bermakna. Salam sehat, salam bahagia. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami untuk menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan akan ketidakberdayaan hidup kami sebagai manusia. Tuhan menyadarkan kepada kami supaya kami tidak bersikap sombong, supaya kami pasrah dan berserah kepada Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami yang sedang sakit, Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Ada di antara kami yang sedang berduka cita, Tuhan berkenan untuk memberikan penghiburan. Ada di antara kami yang sedang berbeban berat kehidupan, Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.